Your Sultan will guide. Hai, selamat datang di RR Film. Film kali ini sebenarnya sangat kontroversial karena banyak yang menyanggah peristiwa yang terjadi dalam film ini. Karena di film ini, pihak musuh yang seakan-akan melakukan kezoliman adalah kerajaan Ottoman Turki yang bertolak belakang dengan fakta sejarah yang ada. Untuk itu, di film ini penyebutan untuk kerajaan Turki akan saya ganti dengan nama kerajaan musuh. Tapi bagaimanapun juga, film ini menyajikan alur cerita yang sangat seru untuk diikuti. Inilah Dracula Untold. Pada tahun 1442 Masehi, Sultan dari kerajaan musuh memperbudak 1.000 anak laki-laki Transilvania untuk memenuhi barisan prajuritnya. Anak-anak ini dipukuli tanpa ampun, dilatih untuk membunuh tanpa hati nurani, yang haus akan darah semua orang yang menentang kerajaan musuh. Dari semua anak-anak ini, satu di antara mereka tumbuh menjadi prajurit yang tangguh, di mana seluruh pasukan akan lari ketakutan saat ada yang menyebutkan namanya. Dia adalah Vlad the Impaler, Son of the Dragon. Karena muak dengan tindakan biadabnya, Vlad berupaya membunuh masa lalunya bersama korbannya dan kembali ke Transilvania untuk berkuasa dalam kedamaian. Suatu ketika, Vlad dan beberapa pasukannya menemukan helm seorang prajurit di sebuah sungai dan terdapat seperti cakaran binatang buas di helm tersebut. Menurut Vlad, itu adalah helm milik pasukan pengintai musuh, dan Vlad curiga kalau pihak musuh akan menyerang wilayahnya. Untuk itu, Vlad mencoba mencari tahu asal hanyutnya helm itu yang diperkirakan berasal dari gunung Broken Tooth. Vlad mengajak 2 orang pengawalnya untuk ikut dengannya pergi ke gunung itu, sementara yang lainnya diperintahkan kembali ke kastil dan memperketat penjagaan. Ketika sampai di goa gunung itu, Vlad menemukan lantai gua yang penuh dengan remukan tulang manusia. Tiba-tiba mereka diserang oleh sosok misterius dan membunuh 2 orang pengawal Vlad. Ketika sosok itu akan menyerang Vlad, Vlad berhasil melukainya. Dia seperti ketakutan dengan cincin perak yang dipakai oleh Vlad. Yang lebih membuat Vlad heran adalah darah makhluk itu seperti menguap saat terkena sinar matahari. Vlad kemudian kembali ke kastil Dracula miliknya dan menceritakan kejadian itu kepada seorang biarawan yang bernama Lucian. Lucian menjelaskan bahwa makhluk itu adalah vampir. Dulunya makhluk itu adalah manusia fana yang memanggil iblis dari dalam neraka untuk melakukan pertukaran dengan kekuatan kegelapan. Kemudian iblis itu menipu manusia itu, mengabulkan keinginannya, tapi dengan syarat dia dihukum berada di dalam kegelapan gua selamanya sampai menemukan seseorang yang akan membebaskannya. Vlad kembali menemui istrinya yang bernama Mirena dan putranya yang bernama Ingras. Mereka merencanakan pesta hari Paskah yang akan dilaksanakan esok hari. Keesokan harinya, Vlad dan seluruh rakyat Transilvania merayakan hari Paskah sekaligus merayakan 10 tahun kedamaian dan kemakmuran sejak Pangeran Vlad kembali. Ketika asik merayakan pesta, utusan dari kerajaan musuh datang dan membuat suasana di ruangan itu menjadi tegang. Vlad sudah menyiapkan upeti yang akan diserahkan ke kerajaan musuh dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Tapi ternyata tidak hanya upeti yang diminta oleh kerajaan musuh. Mereka juga meminta 1.000 anak laki-laki untuk bergabung dengan pasukan mereka. Sontak, permintaan itu membuat Vlad dan semua orang tidak terima. Pimpinan utusan itu berkata kepada Vlad, "Lagi pula, bukankah ayahmu sendiri menyerahkanmu tanpa perlawanan?" Hal itu membuat Vlad sangat marah, tapi dia sadar dia tidak bisa menolak perintah itu. Penasihat Vlad menyarankan untuk menuruti perintah itu dan Vlad bingung harus berbuat apa. Malam harinya Vlad bercerita dengan Ingras. Ketika masih kecil, ayahnya menyerahkannya ke kerajaan musuh sebagai bukti kesetiaannya. Dan Vlad saat itu berpikir akan membuat ayahnya bangga. Tapi saat Ingras bertanya apakah dia akan menyerahkannya kepada kerajaan musuh, Vlad menjawab agar jangan terlalu mengkhawatirkannya, karena itu adalah kejadian yang sudah lama. Vlad bimbang, seandainya dia tidak menuruti perintah itu, maka musuh akan membunuh 100 orang untuk menggantikan 1 orang anak. Keesokan harinya, Vlad menemui sang sultan yang juga sahabatnya ketika masih berjuang bersama di kerajaan musuh. Dia mencoba bernegosiasi dengan sultan,
bahkan menawarkan dirinya sendiri untuk berperang sebagai ganti dari 1.000 anak yang akan diserahkan. Tapi Sultan bersikukuh tetap meminta 1.000 anak laki-laki untuk dijadikan pasukannya, dan anak Vlad akan dia bimbing secara langsung sebagaimana Vlad dulu dibimbing langsung oleh ayahnya. Karena tak ada pilihan, Vlad akhirnya menuruti perintah Sultan. Mirena sangat kecewa dan sedih karena Vlad akan menyerahkan anaknya kepada musuh. Dia tidak mau Inggris pergi, tapi Inggris justru memilih untuk menyerahkan dirinya dan ingin membuat ayahnya bangga. Saat Vlad akan menyerahkan anaknya, utusan musuh itu justru meledek Vlad kalau sebenarnya dia mengharapkan perlawanan dari Vlad, bukan menyerah seperti ini. Perkataan itu seketika membuat darah Vlad mendidih dan seolah-olah sisi Vlad yang buas seperti dulu hadir dalam jiwanya. Vlad meminta Inggris untuk lari ke ibunya dan Vlad menghabisi utusan musuh itu dengan sangat mudah. Dia sadar perbuatannya ini akan membuat Sultan marah dan menyerang kastilnya. Untuk itu, dia ingin pergi ke gua tempat vampir itu berada untuk meminta kekuatan darinya. Vlad masuk ke gua itu tanpa rasa takut sedikit pun. Vampir itu tidak langsung membunuh Vlad seperti dia membunuh setiap orang yang datang ke goanya. Dia berharap Vlad bisa membebaskannya dari kutukan ini. Bahkan vampir itu tahu siapa Vlad dan seperti apa masa lalunya. Ketika vampir itu bertanya, "Sudah berapa nyawa yang dibunuh Vlad?" Vlad menjawab, "Ratusan orang." Vampir itu langsung marah karena Vlad berbohong. Vlad kemudian mengaku telah membunuh ribuan orang. Vlad kemudian bercerita, dia memilih membantai satu desa dengan keji sehingga membuat semua orang di desa yang lain ketakutan dan kabur. Vampir itu kemudian meminta Vlad meminum darahnya jika Vlad ingin memiliki kekuatan seperti dirinya. Vampir itu menjelaskan saat Vlad meminum darahnya, rasa haus akan darah manusia tak akan terhindarkan. Tapi jika Vlad bisa menahannya selama 3 hari, Vlad akan kembali menjadi manusia biasa. Jika Vlad gagal, dia akan menjadi vampir seperti dirinya selamanya dan dia akan terbebas dari gua itu. Vlad akhirnya meminum darah itu dan berharap bisa melindungi kastilnya. Ketika Vlad terbangun, dia merasa terganggu dengan cincin perak yang dikenakannya. Dia merasakan kekuatan vampir itu sudah masuk ke dalam dirinya. Dia melepaskan cincin itu dan menjadikannya kalung dan bergegas pulang ke kastil Dracula. Sementara itu, kastil Dracula sedang diserang habis-habisan oleh musuh. Ketika Vlad datang, semua orang tampak pasrah dan ingin menyerah. Tapi Vlad memberi motivasi kepada rakyatnya untuk tidak menyerah kepada musuh. Vlad kemudian keluar dan menghadapi sendiri semua pasukan musuh itu. Dengan kekuatan vampir yang dia miliki, dia mampu membunuh semua pasukan musuh. Vlad kembali ke prajuritnya dan melarang mereka untuk bertanya tentang apa yang terjadi malam ini. Vlad juga meyakinkan kalau mereka tidak akan aman jika tetap berada di sini. Dia memerintahkan untuk mengungsi ke Biara Kozia yang berada di pegunungan untuk menghindari serangan meriam dari musuh. Di pihak musuh, Sultan mendapat berita kalau 1.000 pasukannya telah kalah di kastil Dracula. Dengan geram, dia memerintahkan 100.000 pasukan untuk mengejar Vlad dan rakyat Transilvania. Ketika prajurit Vlad sedang menyantap makanannya, dia mulai merasakan siksaan kutukannya yang haus akan darah manusia. Dia hampir saja terlena dengan darah istrinya, tapi untungnya dia sanggup menahannya dan memilih pergi. Ketika Vlad pergi ke hutan, dia diikuti oleh seseorang yang sudah menyadari kalau Vlad sudah berubah menjadi vampir. Dia mencoba mempersembahkan darahnya untuk Vlad dan menganggap Vlad sebagai tuannya. Tapi Vlad menampiknya dan menyuruh orang itu untuk segera pergi. Ketika Sultan sampai di kastil Dracula, dia dibuat kaget dengan pemandangan 1.000 pasukannya yang telah dibantai oleh Vlad. Di sisi lain, Mirena mendapati Vlad yang terlihat seperti tersiksa oleh cincin perak yang dijadikan kalung olehnya. Mirena menyadari ada sesuatu yang aneh pada diri Vlad dan bekas luka pada tubuh Vlad yang tiba-tiba hilang. Vlad mulai bercerita tentang pertemuannya dengan vampir di Gunung Broken Tooth dan menunjukkan siapa dirinya yang sekarang. Dia juga menjelaskan kalau kutukan itu akan hilang jika 2 hari ke depan dia sanggup menahan rasa haus akan darah.
maka dia akan kembali menjadi manusia normal. Dan jika sampai dia gagal, maka dia akan menjadi vampir selamanya. Vlad meminta Mirena dan yang lain untuk melanjutkan perjalanan ke biara Kozia, sementara dia akan menyusulnya saat matahari terbenam. Untuk menutupi kondisi suaminya, Mirena meminta Dimitru untuk memimpin perjalanan, sementara suaminya akan memata-matai pihak musuh. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh beberapa pasukan musuh. Salah satu prajurit musuh berhasil melukai Dimitru yang berusaha melindungi Mirena dan Ingras. Beruntung Vlad datang untuk menyelamatkan mereka, tapi Dimitru tidak selamat. Dan semua orang yang tersisa akhirnya sampai di biara Kozia. Di sisi lain, pasukan musuh mendapatkan rumor bahwa Vlad sudah menjadi monster dan membuat sebagian pasukan mereka merasa ketakutan. Untuk mengatasi ketakutan pasukannya, Sultan menutup mata seluruh pasukannya dengan menggunakan kain. Di biara Kozia, Lucian mencurigai keanehan pada diri Vlad yang takut terkena sinar matahari. Lucian mendatangi Vlad dengan sebuah pedang yang terbuat dari perak murni yang ditakuti vampir. Lucian ingin membunuh Vlad dan memintanya untuk bertobat tanpa tahu alasan mengapa Vlad menjadi vampir. Dia merobek dinding tenda yang terbuat dari kain dan membuat cahaya matahari masuk mengenai Vlad dan membuat kulitnya rusak terkena sinar matahari itu. Kejadian itu disaksikan oleh seluruh rakyat Transilvania yang merasa ketakutan karena Vlad sudah menjadi monster. Kemudian mereka mencoba membakar Vlad yang masih ada di tenda itu. Mirena tidak sanggup menghentikan mereka yang belum menyadari kalau Vlad rela mempertaruhkan hidupnya demi rakyatnya. Tapi aksi mereka ternyata tidak membuat Vlad mati. Vlad merasa kecewa karena rakyat yang dia bela ternyata malah ingin membunuhnya. Vlad mengingatkan kalau mereka masih hidup itu karena masih ada dirinya yang melindungi mereka. Mirena mencoba mendekati Vlad dan menenangkannya. Vlad kemudian memerintahkan mereka semua untuk kembali ke pos masing-masing dan bersiap menghadapi musuh yang sebenarnya. Ketika pasukan musuh mulai mendekat, Vlad menggunakan kekuatannya untuk memanggil ribuan kelelawar dan menggunakannya untuk menyerang musuh. Vlad mencoba menyerang Sultan, tapi ternyata dia bukanlah Sultan yang dia cari. Beberapa pasukan musuh ternyata sudah menyusup ke dalam benteng. Mereka menyerang Mirena dan Ingras. Vlad mencoba kembali ke atas untuk menyelamatkan mereka, tapi usahanya itu sia-sia. Vlad tidak bisa menyelamatkan Mirena yang jatuh ke jurang. Pasukan musuh membantai seluruh rakyat Transilvania dan menculik Ingras. Saat matahari sudah mulai naik, kekuatan dan kutukan Vlad juga akan hilang dan menjadi manusia biasa. Mirena meminta Vlad untuk meminum darahnya agar kekuatan itu masih ada untuk menghentikan pasukan musuh dan menyelamatkan Ingras. Vlad melanggar pantangan yang diberikan vampir yang ada di Gunung Broken Tooth dengan meminum darah manusia, sehingga vampir itu terbebas dari kutukannya dan bisa keluar dari goa. Vlad kemudian menghampiri pasukannya dan menawarkan mereka untuk balas dendam kepada musuh dengan meminum darahnya, sehingga mereka akan kuat seperti Vlad. Setelah mereka berubah menjadi vampir, mereka kemudian mendatangi kamp pasukan musuh untuk membalas dendam. Vlad kemudian mendatangi tenda yang ditempati Sultan. Ternyata Sultan sudah menyiapkan pedang yang terbuat dari perak dan ribuan koin perak untuk menghadapi Vlad. Kekuatan Vlad seakan tidak berfungsi saat berada di hamparan koin perak itu. Tapi Vlad tidak menyerah dan berusaha untuk menyerang Sultan. Sultan berusaha menusuk jantung Vlad dengan sepotong kayu yang bisa membunuh Vlad seperti manusia biasa. Tapi Vlad berusaha untuk menahannya. Saat dia melihat Ingras, kekuatannya seketika muncul dan berbalik menyerang Sultan dan membunuhnya dengan cara meminum darahnya. Vlad kemudian keluar dengan membawa Ingras. Seluruh pasukan musuh telah tewas dibunuh anak buahnya. Tapi anak buah Vlad yang sekarang adalah vampir yang haus akan darah manusia. Dan satu-satunya manusia yang ada di situ saat ini adalah Ingras. Semua pasukannya justru berbalik ingin menyerangnya dan membunuh Ingras.
Lucian kemudian datang untuk menyelamatkan Ingras dan membawanya pergi dari sana. Setelah itu, Vlad menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan awan yang menutupi sinar matahari dan membuat semua vampir yang tersisa musnah termasuk dirinya. Ingras menggantikan ayahnya untuk memimpin rakyat Transilvania. Di sisi lain, ternyata orang asing yang menemui Vlad ketika berada di hutan muncul dan mencoba menghidupkan kembali Vlad dengan meminumkan darahnya. Di akhir film, tampak zaman kerajaan sudah berlalu dan sudah menjadi zaman modern saat ini. Terlihat Vlad yang tidak menua sedikit pun tengah berjalan di keramaian dan melihat wanita seperti Mirena yang di kehidupan masa lalu adalah istrinya. Tak hanya itu, vampir yang tadinya terjebak di gua juga berada di sana dan mengawasi mereka. Apakah ada kelanjutan dari film ini? Dan film pun selesai. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah janganlah kita membuat perjanjian dengan iblis ataupun setan hanya untuk mengejar kepentingan duniawi, karena hanya ada kerugian yang akan didapatkan. Oke, sebelum saya berubah menjadi ustadz, saya ucapkan terima kasih karena telah mampir di channel ini. Semoga kalian semua terhibur. Sampai jumpa di film selanjutnya.